Shalom, selamat berjumpa lagi ya teman-teman dan adik-adik semuanya. Saat ini kita ingin belajar dari firman Tuhan yaitu Mazmur 111 sampai dengan 115. Tapi sebelumnya kita dengarkan Alkitab suara dulu ya. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan
sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel,
Percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di sini kalau saya rangkum ya jadi satu, di sini kita dapat satu tema adalah percaya penuh dan bersandar pada Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pernah punya rencana yang gagal. Ya, rencana yang Dia buat itu buat kita nggak ada satupun yang jahat. Ya, kita lihat bahwa Mazmur 111 sampai dengan 113 ini benar-benar Tuhan menyatakan janji Dia pada kita ya, bahwa bila mana kita taat, kita percaya, Tuhan akan nolong kita. Ya, Dia bilang begini di sini di Mazmur 111 sampai 113 ya. Tuhan itu mengasihi dan menyayang, Ia melakukan perbuatan yang mengagumkan supaya kita tetap mengingatnya. Ia memberi rezeki kepada orang yang takwa dan selalu ingat akan perjanjiannya. Saya ambil ayat ini, saya pakai kitab BIMK ya. Jadi bahasa Indonesia sehari-hari supaya mudah dimengerti, gampang untuk dicerna ya. Jadi kalau kita takwa, taat, rezeki kita tuh nggak akan pernah putus ya. Kuasanya kepada umatnya memberikan mereka tanah pusaka kepada bangsa-bangsanya juga ya. Tuhan itu adil dan setia. Anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini, keturunannya orang baik akan diberkati. Kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus bisa menjadi orang yang benar, bukan hanya baik saja ya. Baik itu kadang-kadang belum tentu benar ya, tapi kalau kita itu benar pasti baik ya. Di sini Tuhan bicara ya, berbahagia orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Orang baik tak akan gagal, ia akan diingat selama-lamanya. Beberapa waktu ini saya dapat banyak beberapa pergumulan ya, hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan ya. Tapi satu hal yang saya pegang, bahwa Tuhan tidak pernah lepas mengontrol kita, melihat kita
semuanya dalam pengawasan Tuhan ya. Saat inilah satu ketika ya, saat ini saya mendapat satu tantangan di mana pemilik produk yang saya pegang itu dalam tanda kutip ya ingin melakukan suatu hal yang curang ya. Tapi satu hal saya percaya dan saya dikuatkan juga, dan puji Tuhannya saya ada dalam perusahaan yang takut akan Tuhan ya. Dia suka bilang begini, nggak apa-apa toh, kalau Tuhan memberikan pekerjaan ini buat kita ya, tidak ada seorang pun yang bisa ngambilnya kecuali Tuhan sendiri. Nah itu ada ayatnya ya, ayatnya itu ada di Yohanes 10:18. Di sana bilang, tidak seorang pun dapat mengambil daripadaku. Aku menyerahkannya atas kemauan sendiri. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, saya dikuatkan sekali dengan ayat ini. Ada satu ayat lagi, ayat Ayub 1 ayat 21. Katanya dia bilang begini ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi dalam hal ini saya nggak takut ya, kalau misalnya suatu saat yang pemilik produk itu ingin cabut gitu dari saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih gantinya ya. Dan juga Tuhan akan memberikan juga satu kemenangan buat saya, buat kami gitu ya. Jadi teman-teman, adik-adik di sini nggak perlu takut ya. Ya Tuhan nggak akan bikin malu kita, pasti itu. Dan satu hal, Tuhan akan beri kedamaian. Karena Tuhan berkata di Yesaya 55:89. Saya bacakan ya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya jadi kita nggak usah takut. Yeremia 29:11 ya. Sebab aku mengetahui rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya, kita lanjutkan untuk pasal berikutnya ya. Chapter yang kedua ini adalah Mazmur 114. Nah di Mazmur 14 ini menceritakan bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Allah kita, Allah bangsa Israel ya, memimpin keluar bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Jadi di sini banyak kiasan lah ya, kiasan dimana seperti di ayat 4 dia bilang, gunung-gunung melompat-lompat seperti kambing, bukit-bukit berjingkrak-jingkrak seperti anak domba. Ini menandakan bahwa emang kuasa Tuhan itu luar biasa, sehingga alam semesta tunduk sama dia. Tuhan menjaganya itu kan dipimpin dengan tiang awan pada saat siang hari, dan malam dengan tiang api. Nah, ya kalau tanpa tiang api mungkin mereka bisa sakit, bahkan bisa mati ya. Nah kalau siang tuh panas sekali. Nah Tuhan pakai tiang awan. Nah pada satu kejadian yang dia sudah sampai di ujung jalan, tidak ada jalan lagi, depan tuh ada laut ya, laut berau ya, yang dimana airnya musah, mengangkat tongkat, disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya, airnya terbelah ya. Di situ tuh Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa alam aja gentar takut sama dia gitu loh. Sehingga di sini di ayat terakhir tuh ada yang mengubah batu karang menjadi kolam air dan gunung batu menjadi mata air. Ya luar biasanya Tuhan itu, bahwa kita maka diingatkan ya, ketaatan itu nomor satu. Ya kalau kita baca dari yang pertama Mazmur 111, 112, 113, itu adalah Tuhan meminta kita untuk taat, karena di situ adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan dan pengertian ya sama orang-orang yang taat. Seperti di Mazmur 111 di ayat kelima ya, ia memberi rezeki kepada orang yang takwa dan selalu ingat akan perjanjiannya. Takwa itu berarti taat gitu loh.
Ya, terus yang di ayat 10-nya, barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Taat Tuhan dan hormatilah Tuhan. Makanya Tuhan akan membalasnya nih, memberikan suatu hikmat, kebijaksanaan dan juga pengertian ya. Di pasal 115 pun sepertinya ada di ayat 18 ya. Hai semua orang takwa, berharaplah kepada Tuhan. Dialah yang menolong dan melindungi kamu. Saya tuh benar-benar rasa tuh damai banget. Dan sampai bos saya bilang udahlah nggak usah mikir apa-apa ya, karena belum tentu apa yang lu pikirkan seperti itu kenyataannya ya. Serahin aja sama Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali. Benar ya, jadi ya puji Tuhan sekali saya dikuatkan dengan orang-orang, dengan kondisi orang-orang yang percaya Tuhan juga ya. Jadi saya bisa bertumbuh, saya bisa lebih yakin gitu ya. Nggak gampang apabila kita tuh tidak ada orang yang menguatkan. Maka teman-teman di sini sangat beruntung sekali, kita setiap minggu bisa ketemu, ngumpul. Itu satu anugerah ya. Jadi jangan pernah miss. Karena kenapa? Kita bisa kuat, kita bisa tegar bila mana tuh kita teman-teman seiman tuh berkumpul, karena bisa memberikan kekuatan. Banyak hal di dunia ini ya, kita nggak bisa kuat ngadepin sendiri. Oke, kita masuk ke chapter terakhir yang di Mazmur 115. Di Mazmur ini Tuhan berbicara bahwa segala sesuatu yang di dunia ini tidak bisa kamu pegang, tidak bisa kamu gantungkan, kamu harapkan ya untuk bisa menjadi jaminan buat hidup kamu. Tidak bisa. Di sini Tuhan gambarkan tuh Baal ya, Baal itu berhala-berhala. Manusia itu adalah Tuhan ciptakan sebagai makhluk penyembah sebenarnya. Dia itu tidak bisa hidup tanpa sesuatu yang yang diberhalakan gitu loh, menyembah. Jadi kita harus tahu yang terus kita sembah itu siapa. Jangan pernah salah. Jadi belajarlah ya teman-teman adik-adik di sini, bahwa gantungkan harapanmu ya kepada Tuhan total ya, percaya karena yang dia bilang rancangan dia ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan ataupun malapetaka ya. Pasti kita pasti menang ya, pasti menang ya, apapun yang kita hadapin kita pasti menang dengan caranya Tuhan. Oke. Thank you. Shalom.